Akhir perang tidak menghapus bayangan organisasi yang telah berfungsi sebagai instrumen teror untuk rezim Nazi, karena citranya tetap terukir dalam memori kolektif Eropa sebagai pengingat konstan akan apa yang telah terjadi selama tahun-tahun itu. Dari pengadilan internasional hingga debat politik di Jerman yang terbagi, nama SS tetap terhubung dengan gagasan ketaatan buta, kekerasan yang dilembagakan, dan kejahatan yang dilakukan dengan efisiensi yang diperhitungkan. Ini bukan hanya tentang seragam hitam, lencana, atau parade, tetapi juga tentang cara kerja sebuah mesin yang telah menyebarkan pengaruhnya dari medan perang ke pusat-pusat pemusnahan dan warisannya memengaruhi rekonstruksi seluruh masyarakat. Ingatan akan simbol-simbolnya, strukturnya, dan para pemimpinnya menandai generasi yang tumbuh di bawah beban pertanyaan sulit tentang rasa bersalah, tanggung jawab, dan ingatan karena memahami bagaimana sebuah aparatus seperti itu bisa muncul juga merupakan cara untuk mencoba mencegah hal serupa terjadi lagi. Bagaimana mungkin begitu banyak orang terus maju tanpa mempertanyakan kebrutalan yang mengelilingi mereka setiap hari? Dari pengawal pribadi hingga kekuatan kekuasaan, lahirnya SS. SS lahir pada tahun 1923 sebagai unit perlindungan kecil yang melayani Adolf Hitler di acara-acara publik, meskipun mereka tidak independen, melainkan bagian dari SA, yang disebut pasukan penyerangan yang merupakan bagian dari Partai Nazi. Unit-unit ini bertugas menjaga pemimpin partai di pertemuan dan demonstrasi, terutama ketika kekerasan politik umum terjadi dan bentrokan dengan kaum komunis, sosial demokrat, dan saingan lainnya sering terjadi. Fungsi awal mereka hanyalah sebagai penjaga pribadi. Kelompok kecil itu dibubarkan setelah upaya kudeta yang gagal di Munich pada November 1923. Tetapi ketika Hitler keluar dari penjara pada 1924, dan menata ulang partai, kelompok itu diciptakan kembali. Kali ini dengan nama yang lebih formal, Schutzstaffel, yang dalam bahasa Jerman berarti pasukan perlindungan. Tugas utama mereka tetap sama, melindungi Hitler dan menjaga ketertiban di acara-acara partai. Di tahun-tahun awal, SS kecil dibandingkan dengan SA yang memiliki ratusan ribu anggota. SS berada di bawah komando langsung SA dan tidak memiliki otonomi atau kekuasaan sendiri. Pemimpin pertama mereka adalah Julius Schreck, salah satu rekan awal Hitler. Kemudian datang pemimpin lain seperti Joseph Berchtold dan Erhard Heiden, tetapi peran SS tetap terbatas. Mereka berfungsi sebagai semacam unit elit di dalam SA, dengan fokus pada disiplin dan kesetiaan total kepada pemimpin partai. Pada 1929, Himmler ditunjuk sebagai kepala SS. Pada saat itu, kelompok itu memiliki kurang dari 300 anggota aktif. Himmler, yang sampai saat itu adalah anggota sekunder dalam partai, melihat potensi dari badan kecil itu dan mulai mengubahnya menjadi organisasi yang terpisah, dengan struktur internalnya sendiri, aturan yang berbeda, dan visi yang lebih ambisius. Di bawah arahannya, SS berhenti menjadi unit pengawas sederhana dan mulai menjadi kekuatan ideologis. Himmler menekankan pada seleksi anggota yang ketat. Dia hanya menerima pria yang bisa menunjukkan asal Jerman murni mereka, kesehatan mereka yang sempurna, dan dedikasi total mereka kepada partai dan Hitler. Ini bukan hanya tentang kekuatan fisik atau kemampuan bertarung, tetapi tentang membentuk kelompok yang mewakili ideal rasial yang dipromosikan oleh ideologi Nazi. Filter ini mengurangi jumlah kandidat, tetapi juga memberikan SS aura eksklusivitas. Selain itu, Himmler mempromosikan citra yang berbeda untuk anggotanya. Sementara SA dikenal karena kebrutalan dan perilaku tidak teratur mereka, SS harus menonjol karena disiplin, ketertiban, dan penampilan yang sempurna. Mereka mengenakan seragam hitam dengan lencana yang jelas dan menunjukkan sikap dingin, terkontrol, dan terhitung. Himmler percaya bahwa seragam adalah bagian dari kekuatan psikologis organisasi. Pada saat yang sama, ia memupuk budaya internal berdasarkan ritual, sumpah,
dan simbol yang memperkuat kohesi dan rasa misi khusus dari para anggota. Meskipun masih di bawah komando umum SA, SS mulai mendirikan kantor sendiri, peraturan internal dan rantai komando yang berbeda. Himmler mengerti bahwa dia harus bertindak dengan hati-hati agar tidak secara langsung menantang SA yang jauh lebih banyak dan kejam. Namun, dia memperluas jangkauan anak buahnya, merekrut dengan hati-hati dan menempatkan anggota yang setia di posisi-posisi penting. Kesempatan besar datang pada 1933 ketika Hitler diangkat sebagai kanselir Jerman. Tahun itu menandai awal dari transformasi nyata SS. Memanfaatkan kedekatan dengan pemerintahan baru, Himmler berhasil menempatkan anak buahnya di posisi kepolisian negara, terutama di Bavaria. Di Munich misalnya, ia menjadi kepala polisi setempat dan tak lama kemudian ia mengendalikan polisi politik negara bagian itu. Gerakan ini sangat penting untuk membangun jaringan intelijen dan represi yang kemudian akan digunakan secara nasional. Salah satu sekutu terdekatnya adalah Reinhard Heydrich, yang ditempatkannya sebagai Kepala Dinas Intelijen SS, yang dikenal sebagai SD. Heydrich mengembangkan sistem pengawasan internal dan pengumpulan informasi tentang musuh-musuh partai, tersangka, dan bahkan anggota rezim itu sendiri. Dengan struktur ini, SS mulai mengkonsolidasikan dirinya sebagai kekuatan otonom dengan kapasitas untuk kontrol internal dan represi politik, semakin memisahkan diri dari SA. Langkah menentukan berikutnya terjadi pada Juni 1934 selama apa yang disebut Malam Pisau Panjang. Pada saat itu, ketegangan antara SA dan sisa rezim telah meningkat. SA di bawah komando Ernst Röhm dianggap sebagai ancaman oleh banyak orang di pemerintahan, termasuk tentara reguler. Hitler kemudian memerintahkan pembersihan di dalam barisannya sendiri. SS, yang sampai saat itu secara resmi masih tunduk pada SA, ditugaskan untuk melaksanakan pembersihan internal itu. Selama beberapa hari, SS menangkap dan mengeksekusi ratusan pemimpin SA dan musuh-musuh rezim lainnya. Aksi ini menyingkirkan persaingan langsung dari SS dan menandai kebangkitan definitifnya sebagai badan terpisah dan dapat dipercaya bagi Hitler. Setelah pembersihan, SS tidak lagi bergantung pada SA dan langsung bertanggung jawab kepada Führer. Himmler diangkat sebagai kepala semua pasukan polisi Jerman dan kekuasaannya berlipat ganda. Dengan otoritas baru ini, Himmler menyatukan struktur kepolisian di bawah komando SS. Gestapo, polisi rahasia, dan Kripo, polisi kriminal, diintegrasikan ke dalam sistem yang dikendalikan oleh anak buahnya. Aparat represif negara tidak lagi bersifat kenegaraan, melainkan bersifat partisan di bawah dominasi organisasi politik dengan tujuan-tujuan sendiri. Sejak saat itu, SS memperluas fungsinya jauh melampaui keamanan pribadi Hitler. Organisasi itu tumbuh dalam jumlah dan fungsi. Seiring dengan konsolidasi rezim, SS memperoleh kendali atas kamp-kamp penahanan, penyensoran, pengawasan, keamanan internal, dan kemudian lebih jauh atas unit-unit militernya sendiri. Pembentukan ideologis para anggotanya menjadi prioritas dan mereka diajarkan bahwa mereka adalah bagian dari elit yang bertugas melestarikan dan memperluas prinsip-prinsip rasial nazisme. Kesetiaan mutlak tidak hanya kepada partai, tetapi secara khusus kepada Hitler sebagai pemimpin tertinggi. Sekolah-sekolah khusus diciptakan untuk melatih kader SS, tidak hanya dalam taktik tempur atau disiplin, tetapi juga dalam sejarah, biologi, doktrin politik, dan kesetiaan rasial. Himmler membayangkan kelas penguasa baru untuk masa depan Reich berdasarkan pada kemurnian etnis, kepatuhan tanpa syarat, dan kemampuan untuk bertindak tanpa pertanyaan moral. Tidak seperti tentara reguler, SS tidak terikat oleh kode tradisional atau struktur militer klasik. Mereka memiliki sistem promosi, penghargaan, dan hukuman mereka sendiri. Ikatan di antara anggota mereka diperkuat oleh kehidupan bersama, upacara internal, dan rasa persaudaraan yang membedakan mereka dari sisa aparat negara. Ide ordo ksatria modern melayang di udara, meskipun disesuaikan dengan tujuan rezim.
Pada 1939, di awal perang, SS sudah menjadi kekuasaan di dalam kekuasaan. Mereka mengendalikan polisi, dinas intelijen, kamp konsentrasi, keamanan negara, dan telah mulai membentuk divisi bersenjata yang disebut Waffen-SS, yang akan bertarung di garis depan sebagai bagian dari tentara, tetapi di bawah komando terpisah. Apa yang dimulai sebagai kelompok kecil pengawal pribadi di sebuah partai politik radikal telah menjadi salah satu instrumen paling kuat dan ditakuti dari rezim Nazi. Transformasi SS dimungkinkan berkat visi Himmler, dukungan Hitler, dan penggunaan kekuasaan yang strategis pada saat-saat penting. Dari pembersihan SA hingga kontrol polisi dan ekspansi ideologis, setiap langkah dihitung dengan cermat. Hasilnya adalah organisasi tanpa paralel dalam sejarah modern Jerman dengan cabang di semua aspek kehidupan di bawah Reich ketiga. Heinrich Himmler, birokrat yang mengendalikan segalanya. Heinrich Himmler lahir pada tahun 1890 di Munich di selatan Jerman. Ayahnya, yang berprofesi sebagai guru, memiliki sikap tegas dan sangat ketat dengan disiplin dan studi. Ibunya, lebih pendiam, berasal dari keluarga yang bangga dengan asal Katolik mereka. Sejak muda, Himmler adalah seseorang yang menonjol karena kerapian dan perhatiannya terhadap detail. Dia selalu mencatat apa yang dilakukannya, merencanakan hari-harinya, dan menjaga semuanya di bawah kendali. Selama masa remajanya, dia tidak menonjol dalam olahraga atau kehidupan sosial, tetapi dia sangat tertarik pada sejarah negaranya dan buku-buku yang berbicara tentang ras dan tradisi kuno. Pada 1917, ketika Perang Dunia Pertama masih berlangsung, Himmler mencoba bergabung dengan tentara, tetapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dia untuk mencapai garis depan. Situasi ini membuatnya sangat frustrasi. Meskipun demikian, ia tetap dekat dengan dunia militer, belajar pertanian di Universitas Teknik, dan bergaul dengan orang-orang yang berbagi ide serupa tentang bangsa dan kemurnian ras. Pada masa itu, ia mulai berbicara dengan pemuda lain yang tidak puas dengan apa yang terjadi setelah perang, terutama dengan kekalahan Jerman dan perjanjian yang ditandatangani sesudahnya. Pada 1923, Himmler berpartisipasi dalam upaya kudeta yang gagal di Munich yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Meskipun dia bukan pemimpin penting pada saat itu, fakta bahwa dia berada di sana membantunya untuk mendekati lingkaran partai. 2 tahun kemudian, ia secara resmi bergabung dengan Partai Sosialis Nasional dan dengan cepat mulai naik jabatan. Awalnya ia bekerja pada tugas-tugas kecil, tetapi segera menonjol karena caranya yang terorganisir dalam melakukan sesuatu. Pada 1929, ia diangkat sebagai kepala SS, unit kecil yang bertugas melindungi para pemimpin partai. Di bawah komandonya, SS berubah total. Mereka beralih dari kelompok pengawal pribadi sederhana menjadi organisasi dengan aturan yang sangat ketat, pelatihan fisik, tes kesetiaan, dan sistem kontrol dan pengawasan internal. Himmler menerapkan seleksi yang cermat terhadap anggota baru, mencari orang-orang dengan karakteristik fisik dan mental yang ia anggap cocok untuk idenya tentang apa yang harus menjadi orang Jerman yang ideal. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang keyakinan, kepatuhan, dan visi yang sangat spesifik tentang sejarah dan nasib negara. Selain memimpin SS, Himmler juga menduduki posisi kunci lainnya. Ia menjadi salah satu kepala polisi dan mengorganisir struktur pengawasan di dalam negeri. Di bawah tanggung jawabnya juga terdapat Gestapo, polisi rahasia yang bertugas menyelidiki, menangkap, dan menyingkirkan mereka yang dianggap musuh oleh rezim. Seluruh sistem kontrol ini dikelola dengan otonomi total dari pengadilan umum. Perintah datang dari atas dan tidak perlu membenarkan penangkapan dengan bukti. Kecurigaan atau laporan dari tetangga sudah cukup. Selama tahun 30, Himmler terus memperluas kekuasaannya. Dia menciptakan jaringan kamp konsentrasi tempat orang-orang dikurung karena alasan politik, rasial, atau sosial. Pusat-pusat pertama dibangun untuk menahan kaum komunis dan penentang, tetapi seiring waktu juga digunakan untuk mengurung orang Yahudi, Gipsi, homoseksual, saksi-saksi Yehua, dan kelompok lain yang dianggap tidak diinginkan oleh rezim. Himmler melihat tempat-tempat ini tidak hanya sebagai penjara, tetapi sebagai ruang untuk mendidik ulang, menghukum, dan
dalam beberapa kasus secara langsung melenyapkan mereka yang tidak cocok dengan proyek yang ada dalam pikirannya. Himmler tidak hanya peduli pada bagian operasional, dia juga menulis surat, pidato, dan dokumen di mana dia menjelaskan visinya tentang dunia. Dia sangat percaya pada gagasan bahwa ada ras yang lebih unggul dan lebih rendah. Menurutnya, orang Jerman adalah pewaris tradisi kuno dan murni yang harus dilindungi dengan segala cara. Keyakinan ini membawanya untuk mendorong penelitian tentang sejarah, arkeologi, dan budaya populer, mencari bukti untuk mengkonfirmasi ide-idenya. Dalam banyak kasus, ini adalah teori tanpa dasar ilmiah, tetapi dia menggunakannya sebagai argumen untuk membenarkan keputusannya. Dengan perluasan wilayah yang dikendalikan oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua, kekuasaan Himmler tumbuh lebih jauh. Dia ditugaskan untuk mengorganisasi zona-zona yang baru diduduki, terutama di timur. Di sana dia menerapkan kebijakan pemindahan, represi, dan pemusnahan. Salah satu tugas terpenting yang dia miliki adalah koordinasi, apa yang disebut solusi akhir, yaitu rencana untuk melenyapkan jutaan orang keturunan Yahudi. Meskipun banyak organisasi berpartisipasi dalam kejahatan itu, Himmler-lah yang mengarahkannya dari aparat SS. Kamp-kamp pemusnahan seperti yang beroperasi di Polandia diorganisir oleh kantor-kantor yang dia kendalikan. Transfer massal, daftar deportasi, perintah eksekusi, semuanya melewati tangannya atau tangan bawahan langsungnya. Meskipun tahu apa yang terjadi, Himmler tidak pernah menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan diperlukan untuk melindungi rakyatnya dan mengamankan masa depan negara. Dia bahkan mengatakan bahwa anak buahnya harus bertindak keras tetapi tanpa kebencian, seolah-olah mereka memenuhi misi yang berat tetapi tidak dapat dihindari. Seiring dengan kemajuan perang dan kekalahan menumpuk, Himmler mulai berpikir tentang bagaimana bertahan dari keruntuhan rezim. Pada 1945, ketika sudah jelas bahwa Jerman akan kalah, dia mencoba bernegosiasi dengan sekutu secara rahasia. Dia berpikir dia bisa menawarkan jaminan tertentu sebagai ganti untuk mempertahankan sebagian kekuasaannya. Namun, pembicaraan ini tidak membuahkan hasil. Ketika Hitler mengetahuinya, dia merasa dikhianati dan mengusirnya dari jabatannya. Sejak saat itu, Himmler menjadi buronan. Dia mencoba melarikan diri menggunakan identitas palsu. Dia mencukur kumisnya, menggunakan dokumen dengan nama lain, dan menyamar dengan tentara yang melarikan diri dari garis depan. Tetapi pada Mei 1945, ia ditangkap oleh patroli sekutu. Awalnya mereka tidak mengenalinya, tetapi ketika mereka menemukan siapa dia, mereka menginterogasinya. Saat berada di bawah tahanan dan sebelum mereka bisa membawanya ke pengadilan, Himmler bunuh diri menggunakan kapsul racun yang dia sembunyikan di mulutnya. Dia meninggal di sebuah bangunan kecil di bawah pengawasan, tanpa pengadilan atau hukuman. Setelah kematiannya, banyak orang yang bekerja dengannya ditangkap, diadili, dan dihukum. Namanya selamanya terkait dengan sistem represi, pengawasan, dan pemusnahan yang menandai rezim Nazi. Organisasi yang dia bangun dari nol dibongkar sepenuhnya. Beberapa dokumennya digunakan sebagai bukti dalam persidangan Nuremberg. Tulisan-tulisan lain, yang lebih pribadi, disimpan oleh peneliti dan sejarawan. Selama tahun-tahun berikutnya, sosok Himmler dipelajari dari sudut yang berbeda. Pidatonya, perintahnya, kebiasaan sehari-harinya, dan bahkan catatan pribadinya dianalisis. Citra yang tersisa adalah seorang pria yang teliti, terobsesi dengan kontrol dan yakin bahwa dia memenuhi tugas yang diperlukan. Dia bukan pemimpin yang karismatik atau seorang militer karier, tetapi dia berhasil mengumpulkan kekuasaan yang luar biasa berkat caranya mengatur dan kesetiaannya yang mutlak pada ide-ide rezim. Naiknya SS yang tak terhentikan di dalam negara Nazi. Perubahan paling menonjol dalam perkembangan SS terjadi setelah pengangkatan Hitler sebagai kanselir pada Januari 1933. Tiba-tiba, SS menjadi bagian dari aparat resmi negara, dan kepemimpinannya, terutama Himmler, mulai bekerja untuk mengubah organisasi yang sebelumnya sekunder dan tunduk pada partai menjadi institusi dengan otonomi yang memiliki fungsi sendiri dalam rezim sosialis nasional.
Pada saat itu, SS masih bergantung pada SA untuk tugas-tugas dasar, meskipun jumlahnya telah tumbuh menjadi lebih dari 50.000 anggota. Fakta bahwa Himmler berhasil mengelola struktur itu dengan sedikit bantuan administratif menunjukkan tingkat kontrol dan disiplin yang telah dia tetapkan. Pada tahun yang sama, Himmler ditunjuk sebagai kepala polisi di Bavaria. Posisi ini, meskipun lokal, memungkinkannya memiliki akses ke personel, kantor, arsip, dan, yang paling penting, jaringan pengaruh yang ia gunakan untuk memperkuat SS. Dia berhasil memperkenalkan anggota kepercayaannya di posisi-posisi kunci dan mulai membangun hubungan erat dengan badan polisi lainnya. Kontrol awal ini sangat penting untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak lama kemudian Himmler berhasil mengajak Reinhard Heydrich, seorang pensiunan perwira angkatan laut, untuk bergabung dengan timnya. Heydrich, yang menganggur, menerima tawaran itu tanpa banyak harapan, tetapi segera menjadi tokoh sentral. Dia teliti, ambisius, dan sangat terorganisir. Dia ditempatkan sebagai kepala cabang intelijen SS, yang dalam waktu singkat terkonsolidasi sebagai struktur yang efektif dan ditakuti. Kantor ini yang dikenal sebagai SD mulai mengumpulkan informasi tentang musuh-musuh nyata atau dugaan rezim, baik di dalam maupun di luar partai. Seiring waktu, pekerjaan ini menjadi spionase politik sistematis. Dengan meningkatnya kekuasaan politik rezim, peluang untuk SS juga meningkat. Kebakaran Reichstag pada Februari 1933 berfungsi sebagai alasan untuk menyetujui undang-undang darurat yang memungkinkan penangkapan massal, penutupan media, dan represi terbuka. SA digunakan dalam skala besar, tetapi SS juga berpartisipasi. Yang penting adalah Himmler memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan bahwa anak buahnya lebih disiplin, lebih dapat diandalkan, dan lebih cocok untuk tugas-tugas yang sensitif. Citra ini dipromosikan di dalam aparat negara. Pada bulan Maret, kamp konsentrasi pertama didirikan di Dachau, dekat Munich. Meskipun secara resmi berada di bawah kendali polisi, kamp itu dikelola sejak awal oleh anggota SS. Ini menandai sebuah perubahan. Sejak saat itu, SS tidak hanya akan menjadi badan perlindungan, tetapi juga kekuatan yang bertanggung jawab atas represi internal. Theodor Eicke, salah satu komandan kamp pertama, menyusun peraturan ketat yang kemudian akan menjadi model untuk semua kamp di masa depan. Eicke juga mengorganisir unit khusus di dalam SS yang secara eksklusif bertanggung jawab atas administrasi dan penjagaan kamp. Unit ini akan dikenal sebagai Totenkopfverbände. Pada saat yang sama, cabang-cabang lain didirikan. SD Heydrich beroperasi sebagai dinas intelijen, sementara SS umum tetap menjadi organisasi paramiliter. Himmler mempertahankan kendali atas semuanya dan dia berhasil membuat Heydrich, meskipun ambisius, bekerja di bawah otoritasnya. Kombinasi ini, dengan Himmler sebagai organisator politik dan Heydrich sebagai pelaksana teknis, terbukti efektif dan ditakuti. Hubungan antara SS dan SA terus tegang. SA yang jauh lebih banyak dipimpin oleh Ernst Röhm yang bercita-cita untuk mengubahnya menjadi inti dari tentara nasional baru. Itu menempatkannya dalam konflik dengan tentara tradisional yang masih mempertahankan kekuasaan tertentu. Hitler melihat risiko itu, memutuskan untuk mendukung militer dan menyingkirkan Röhm. Pada Juni 1934, apa yang disebut Malam Pisau Panjang terjadi. Selama operasi itu, yang diorganisir oleh Himmler dan Heydrich, SS menangkap dan mengeksekusi sebagian besar pimpinan SA. Aksi itu mengkonsolidasikan peran SS sebagai kekuatan yang setia langsung kepada Hitler. Setelah episode itu, SS secara resmi diakui sebagai organisasi independen. Ditetapkan bahwa mereka tidak akan menanggapi partai atau otoritas lokal, tetapi hanya kepada Hitler melalui Himmler. Ini memberi mereka status hukum khusus. Jumlah anggota terus meningkat, tetapi penerimaan menjadi lebih ketat. Himmler memberlakukan persyaratan asal ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan tes ideologis. Idenya adalah untuk membangun elit yang mewakili nilai-nilai sosialisme nasional. Proses seleksi termasuk tinjauan silsilah dan wawancara pribadi.
Pada 1935, sebuah korps baru diciptakan di dalam SS, SS Verfügungstruppe, unit bersenjata yang akan bertindak sebagai cadangan negara dan bukan sebagai penjaga sederhana dari partai. Unit ini adalah embrio dari apa yang kemudian akan menjadi Waffen-SS. Pada awalnya, mereka hanya beberapa kompi, tetapi seiring waktu mereka tumbuh dan dilatih dengan disiplin militer. Tidak seperti Totenkopfverbände yang berfokus pada camp, pasukan ini dimaksudkan untuk campur tangan dalam situasi darurat. Secara paralel, SS mulai memengaruhi kehidupan sipil. Himmler menciptakan kantor untuk masalah populasi, silsilah, kesehatan, dan penelitian rasial. Pernikahan antara anggota SS dan wanita yang dianggap rasnya cocok dipromosikan. Manfaat diberikan kepada mereka yang mematuhi norma-norma itu. Tingkat kelahiran juga didorong di dalam korps. Kebijakan ini berusaha untuk mengkonsolidasikan kelas penguasa berdasarkan kriteria biologis dan politik. Himmler melihat SS sebagai ordo yang harus menjamin kelangsungan rezim. Kekuasaan Himmler meningkat ketika ia ditunjuk sebagai kepala seluruh polisi Jerman pada 1936. Keputusan ini secara resmi mengintegrasikan pasukan polisi ke dalam struktur SS. Meskipun tampaknya mereka masih merupakan korps negara, dalam praktiknya mereka menanggapi Himmler. Polisi kriminal, polisi ketertiban, dan Gestapo diorganisir ulang. Heydrich mengambil alih kendali yang terakhir, dan dari sana ia mengoordinasikan investigasi, penangkapan, dan operasi pengawasan. Kombinasi antara SS, SD, dan Gestapo memungkinkan pembangunan sistem kontrol yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun yang sama, selama Olimpiade Berlin, rezim ingin menampilkan citra yang moderat. Beberapa tindakan antisemitisme untuk sementara dilunakkan. Namun, di baliknya, mesin represi terus bergerak maju. SS memanfaatkan periode itu untuk memperkuat jaringan internalnya dan meningkatkan jumlahnya. Prestis Korps tumbuh. Menjadi bagian dari SS berarti menjadi bagian dari elit yang memiliki akses ke sumber daya, hak istimewa, dan otoritas. Seragam hitam menjadi simbol kekuasaan. Menjelang 1938, SS hadir di hampir semua area negara. Mereka memiliki kantor di kementerian, pengaruh di universitas, kontrol atas media, dan kekuasaan untuk campur tangan di hampir semua bidang. Aneksasi Austria dimanfaatkan untuk memperluas struktur. Himmler mendirikan kantor regional di Wina, dan kebijakan rasial dan represif yang sama mulai diterapkan. Kamp-kamp baru diciptakan dan yang sudah ada diperluas. Pengalaman yang diperoleh di Jerman direplikasi di wilayah-wilayah baru. Ekspansi teritorial pada 1939 semakin mengkonsolidasikan kekuasaan SS. Invasi Polandia memungkinkan implementasi tindakan yang lebih radikal. Unit-unit khusus yang disebut Einsatzgruppen diciptakan yang bertanggung jawab atas operasi di garis belakang. Unit-unit ini yang terdiri dari anggota SS dan polisi melakukan penangkapan, eksekusi, dan pembersihan etnis. Model kontrol total diterapkan di setiap zona yang diduduki. Pada saat itu, perbedaan antara cabang-cabang SS menjadi lebih jelas. Allgemeine SS terus berfungsi sebagai organisasi politik dan ideologis. Waffen-SS adalah cabang militer dan SD dan Gestapo beroperasi sebagai struktur keamanan. Semuanya bertanggung jawab kepada Himmler dan dia mengkonsolidasikan perannya sebagai tokoh kunci dalam rezim. Pertumbuhan itu cepat, tetapi juga terencana. SS beralih dari pengawal pribadi menjadi salah satu pilar negara sosialis nasional, dengan fungsi di semua tingkatan kehidupan publik dan pribadi. Disiplin yang dijadikan citra, lencana, dan pakaian SS. Pakaian SS bukanlah masalah kecil atau seragam militer biasa, melainkan komponen visual kunci yang bertujuan untuk menampilkan kehadiran yang kuat dan mudah dikenali. Desainnya tidak dibuat secara kebetulan. Pada tahun-tahun awal, SS menggunakan pakaian yang mirip dengan SA, tetapi segera ingin membedakan diri. Pada tahun 1929, seragam hitam menjadi ciri khas mereka. Seragam itu sederhana, agresif, dan simbolis. Pakaian itu dirancang untuk mencerminkan disiplin, kekuatan, dan eksklusivitas.
Seragam hitam menjadi citra yang kuat, dikaitkan dengan ketakutan dan rasa hormat. Termasuk jaket pas badan, celana yang serasi, dan sepatu bot tinggi. Ikat pinggang kulit dan topi dengan visor melengkapi setelan itu. Topi itu memiliki lambang tengkorak perak, simbol yang telah digunakan sebelumnya di unit militer Prusia, tetapi yang diadopsi SS sebagai merek mereka sendiri, dikaitkan dengan kematian, tekad, dan kesetiaan yang ekstrim. Selain itu, elang di atas swastika menghiasi topi, memperkuat hubungan langsung dengan rezim Nazi. Lencana sama pentingnya. Lencana itu menunjukkan pangkat, unit, dan fungsi. Yang paling mudah dikenali adalah lencana kerah. Di sisi kiri, lambang unit. Di sisi kanan, pangkat pemakainya. Para perwira memiliki bordiran perak, sementara pangkat yang lebih rendah menggunakan benang putih. Lencana ini menjadi cara cepat untuk mengidentifikasi hierarki dalam organisasi tanpa perlu kata-kata. Sistem pangkat di SS luas dan terperinci, dengan skala yang meniru militer tetapi dengan nama sendiri. Selain lencana kerah, lencana di lengan dan bahu memberikan lebih banyak informasi tentang pangkat individu. Ada lencana khusus untuk peran administratif, teknis, atau lapangan. Variasinya banyak. Pengamat yang terlatih dapat segera mengetahui bagian mana dari anggota dan otoritas apa yang dimilikinya. Setiap bagian dari pakaian itu syarat dengan makna. Seiring berkembangnya organisasi, variasi seragam juga meningkat. Untuk unit bersenjata, Waffen SS, pakaian yang lebih fungsional diadopsi. Kamuflase, mantel berat, dan sepatu bot kokoh menjadi umum di garis depan. Pasukan ini membutuhkan peralatan yang dapat menahan kondisi pertempuran, tetapi desain khas masih dipertahankan. Bahkan dalam perang, simbol SS harus tetap dapat dikenali. Seragam upacara yang digunakan dalam acara resmi masih menggunakan warna hitam, meskipun terkadang dengan dekorasi khusus. Medali, tali, dan pita dipakai dengan bangga. Setiap lencana memiliki protokol, di mana ia ditempatkan, bagaimana ia dibersihkan, kapan ia dapat digunakan. Semuanya diatur. Obsesi terhadap tatanan visual ini mencerminkan cita-cita disiplin mutlak yang dipromosikan SS. Aspek kunci adalah ban lengan dengan swastika. Itu dikenakan di lengan kiri dan tidak eksklusif untuk SS, tetapi dalam organisasi itu memiliki bobot simbolis yang kuat. Itu mewakili kesetiaan kepada partai dan penggunaannya wajib dalam acara publik. Bersama dengan topi tengkorak, itu menjadi ikon rezim. Populasi segera mengenali mereka. Itu adalah simbol kekuasaan dan ketakutan. Tidak semua seragam sama. Para perwira berpangkat tinggi memiliki versi yang dibuat khusus dengan bahan berkualitas lebih baik dan hiasan tambahan. Kadang-kadang, sentuhan pribadi disertakan seperti cincin atau tongkat. Namun desain dasar selalu dihormati. Estetika SS tidak memungkinkan penyimpangan yang signifikan. Bahkan gaya rambut atau cara mengenakan ikat pinggang diatur. Ada juga seragam khusus. Misalnya, anggota staf medis memiliki lambang palang merah. Teknisi komunikasi menggunakan lencana mereka sendiri. Bahkan para musisi di band militer memiliki seragam yang berbeda, dengan detail ornamen di lengan dan bahu. Setiap peran di dalam SS memiliki citra yang terkait. Ini bukan hanya tentang fungsi, tetapi juga tentang identitas visual. Seragam itu menjadi alat propaganda. Dalam pawai, formasi yang sempurna, warna-warna gelap, dan kilauan logam dari lencana menciptakan tontonan visual yang mengesankan para hadirin. Estetika itu dirancang untuk memberi dampak. Disiplin dalam berpakaian memperkuat persepsi ketertiban dan kekuasaan. Itu bukan hanya pesan internal, tetapi juga eksternal. Seiring berjalannya waktu, seragam hitam kurang digunakan dalam pertempuran dan lebih banyak dalam fungsi administratif atau seremonial. Di garis depan, kebutuhan akan kamuflase dan kepraktisan membuat seragam disesuaikan. Namun simbol-simbol kunci, tengkorak, swastika, lencana selalu dipertahankan. Mereka adalah merek organisasi yang membedakannya dari sisa tentara. Salah satu elemen yang paling eksklusif adalah cincin kehormatan SS. Itu diberikan kepada anggota tertentu sebagai pengakuan pribadi. Cincin itu memiliki ukiran tengkorak dan rune,
Cincin itu bukan bagian dari seragam wajib, tetapi penggunaannya diizinkan dalam upacara-upacara tertentu. Itu adalah simbol kepemilikan lingkaran yang paling tertutup dan loyal dari organisasi. Rune juga diadopsi oleh SS sebagai bagian dari simbolisme mereka. Double S yang membentuk lambang utama mereka adalah stilasi dari rune Jerman kuno. Rune-rune itu digunakan pada lencana, dokumen, dan panji-panji. Penggunaan ini bertujuan untuk menghubungkan organisasi dengan masa lalu mitologis Jerman, memperkuat identitas etnis dan budaya. Bahkan dalam desain grafis lencana ada niat ideologis. Meskipun terobsesi dengan keseragaman, ada variasi regional dan temporal. Dalam beberapa kasus karena kelangkaan bahan, kain berkualitas rendah atau warna yang sedikit berbeda digunakan. Dalam kasus lain, unit-unit terkemuka menerima pakaian khusus untuk peringatan. Namun, tujuannya adalah untuk selalu menjaga standar visual, bahkan dalam konteks yang sulit. Pelatihan termasuk instruksi tentang penggunaan seragam. Para rekrutan belajar sejak hari pertama bagaimana mengenakan setiap pakaian, bagaimana membersihkannya, bagaimana menjaga penampilan tetap rapi. Seragam adalah bagian dari indoktrinasi. Itu adalah cara untuk menginternalisasi ketertiban, hierarki, dan kepatuhan. Itu bukan hanya pakaian, itu adalah tanda konstan tentang siapa yang mereka layani dan apa yang mereka wakili. Setelah perang, seragam SS menjadi simbol kengerian. Gambar tentara dengan topi hitam dan tengkorak menjadi representasi represi, kekerasan, dan kejahatan rezim. Banyak dari pakaian itu dihancurkan atau disembunyikan. Di beberapa negara, pameran publik dilarang, tetapi dampak visualnya tetap ada. Itu adalah desain yang dibuat untuk bertahan dalam ingatan dan berhasil. Sepanjang keberadaannya, SS menjadikan seragam sebagai alat kontrol, propaganda, dan identifikasi. Itu bukan hanya pakaian, itu adalah bahasa visual yang dirancang untuk menimbulkan rasa hormat, ketakutan, dan kepatuhan. Dan meskipun perang berakhir puluhan tahun yang lalu, citra seragam hitam tetap menjadi salah satu yang paling dikenal dan ditakuti pada abad ke-20. Fusi mematikan SS dan polisi dalam pelayanan teror Nazi. Polisi Jerman telah berada di bawah kendali pemerintah negara bagian setempat untuk sebagian besar sejarahnya, dan hanya selama Republik Weimar mulai muncul komando yang lebih terpusat. Partai Sosialis Nasional selalu memahami pentingnya mendominasi polisi, dan pada hari-hari awal SA sering bentrok dengan mereka di jalanan. Setelah berkuasa, tujuan rezim Nazi adalah untuk mengambil alih kendali mutlak atas sistem kepolisian dan mengintegrasikannya dengan SS, yang sudah menjalankan fungsi pengawasan internal dan represi. Pada bulan April 1933, Hermann Göring diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri di Prusia, negara bagian terbesar di Jerman. Dia menggunakan posisi itu untuk mengganti perwira polisi senior dengan perwira yang setia pada partai dan menciptakan pasukan polisi rahasia Geheime Staatspolizei atau Gestapo. Unit ini diserahkan kepada Rudolf Diels dan ditempatkan di bawah komando langsung Göring. Pada tahun yang sama, Himmler menjadi kepala polisi di Bavaria dan, dengan bantuan Reinhard Heydrich, mulai mengatur jaringan pengawasan politik yang sangat mirip dengan Gestapo Prusia. Sepanjang 1934, Himmler berhasil memaksakan pengaruhnya pada Departemen Kepolisian di negara bagian Jerman lainnya, secara bertahap memperluas kekuasaan SS atas aparatur kepolisian. Akhirnya, pada bulan April 1936, Himmler diangkat sebagai Kepala Polisi Jerman, sebuah jabatan yang secara resmi menempatkannya di atas semua pasukan polisi di negara itu. Posisi ini adalah kunci untuk mengonsolidasikan kendali SS, karena sejak saat itu Himmler bertindak sebagai penghubung antara negara dan polisi, memungkinkannya untuk menggunakan sistem hukum Reich untuk tujuannya sendiri. Struktur polisi diatur ulang menjadi dua cabang besar. Di satu sisi, Ordnungspolizei atau Polisi Ketertiban (Orpo) yang dipimpin oleh Kurt Daluege, yang mengelompokkan polisi berseragam biasa, termasuk lalu lintas, pedesaan, maritim dan berkuda, serta petugas pemadam kebakaran dan unit perlindungan udara. Di sisi lain,
Sicherheitspolizei atau Polisi Keamanan (CPO) yang dipimpin oleh Reinhard Heydrich yang mengintegrasikan Gestapo dan Kriminalpolizei (Kripo) yang bertanggung jawab atas penyelidikan kejahatan umum. Meskipun struktur dan nama resmi terus ada, dalam praktiknya seluruh polisi berada di bawah kendali SS. Perwira karir yang tetap di posisi mereka dipaksa untuk berafiliasi dengan partai dan kemudian dengan SS. Semua kepala polisi diharapkan untuk berbagi cita-cita sosialisme nasional dan banyak dari mereka menjadi sangat setia kepada Himmler. Fusi polisi dengan SS memungkinkan organisasi untuk menghilangkan setiap perlawanan politik tanpa menggunakan pengadilan. Gestapo memiliki wewenang untuk menangkap setiap warga negara yang dianggap mencurigakan dan mengirimnya langsung ke kamp konsentrasi tanpa perlu diadili. Alat ini sangat penting untuk membungkam oposisi, komunis, serikat pekerja, kelompok agama, dan suara kritis apapun di dalam negeri. SS dengan demikian menciptakan sebuah negara di dalam negara dengan jaringan intelijennya sendiri, angkatan bersenjata, pengadilan, dan sistem hukuman. Pada tahun 1939, Himmler mendirikan Reichssicherheitshauptamt, RSHA, kantor pusat keamanan Reich, sebagai badan koordinasi tertinggi. Kantor ini menyatukan semua cabang keamanan di bawah satu komando, Gestapo, Kripo, dan SD, yang merupakan dinas intelijen SS. Heydrich diangkat sebagai kepala struktur baru ini, yang semakin meningkatkan kekuasaannya di dalam aparatur represif. Dengan pecahnya perang, unit-unit polisi di bawah kendali SS digunakan dalam fungsi militer dan keamanan di wilayah-wilayah yang diduduki. Polisi ketertiban dimobilisasi untuk berpatroli di daerah-daerah yang ditaklukkan, mengawal deportasi, dan berpartisipasi dalam operasi represi terhadap warga sipil, terutama di Polandia dan Uni Soviet. Unit-unit ini terlibat dalam eksekusi massal, pembakaran desa, dan penganiayaan partisan, bertindak sebagai lengan eksekutif teror Nazi. Kolaborasi antara Gestapo dan polisi kriminal juga memungkinkan perluasan pengawasan atas semua aspek kehidupan sehari-hari. Mendengarkan stasiun radio asing, menceritakan lelucon tentang Hitler, atau bahkan mengekspresikan diri dengan istilah yang ambigu dapat menjadi alasan yang cukup untuk ditangkap. Jaringan informan sangat besar dan mencapai lingkungan, kantor, pabrik, dan komunitas agama. Banyak warga menjadi korban tuduhan anonim yang berakhir dengan penangkapan dan penghilangan. Di Jerman, penduduk hidup di bawah iklim ketakutan yang konstan. Kehadiran SS dan Gestapo bersifat permanen, meskipun tindakan mereka disembunyikan dengan hati-hati dari wacana publik. Dalam banyak kasus, penangkapan dilakukan pada malam hari dan tanpa penjelasan. Keluarga tidak tahu kemana kerabat mereka dibawa atau apakah mereka akan melihatnya lagi. Sistem peradilan biasa dikesampingkan, dan kamp konsentrasi dipenuhi dengan individu yang belum dihukum secara resmi. Secara paralel, SS mendirikan pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan politik atau pengkhianatan terhadap rakyat. Pengadilan ini, seperti Volksgerichtshof, tidak menawarkan jaminan hukum apapun dan berfungsi sebagai instrumen propaganda. Hukuman dijatuhkan sebelumnya, dan persidangan hanya berfungsi untuk memberikan penampilan legalitas pada hukuman tersebut. Banyak terdakwa dieksekusi setelah persidangan yang berlangsung hanya beberapa menit. Seiring berjalannya perang, polisi di bawah kendali SS menjadi lebih brutal. Di ghetto Yahudi, di kamp kerja paksa, dan dalam operasi pembersihan etnis, mereka secara aktif berpartisipasi dalam pembunuhan, deportasi, dan kerja paksa. Perbedaan antara fungsi polisi dan militer menghilang sepenuhnya dan represi menjadi bagian dari mekanisme pemusnahan. Model polisi Nazi juga menjadi contoh bagi rezim kolaborator di negara-negara yang diduduki. Di Prancis, Norwegia, Kroasia, dan tempat-tempat lain, dibentuk pasukan polisi lokal yang meniru teknik dan struktur SS, bertindak berkoordinasi dengan mereka untuk menganiaya orang Yahudi, partisan, dan pembangkang. Pengaruh aparatur polisi Nazi dengan demikian meluas jauh melampaui perbatasan Jerman.
Menjelang akhir perang, dengan kekalahan yang sudah dekat, banyak perwira polisi mencoba melepaskan diri dari SS atau menyembunyikan partisipasi mereka dalam kejahatan. Beberapa menghancurkan arsip, mengubah identitas, atau melarikan diri dari negara itu. Meskipun ada pengadilan Nuremberg dan beberapa proses selanjutnya, ribuan anggota sistem kepolisian Nazi tidak pernah diadili, dan banyak yang berhasil kembali ke kehidupan sipil setelah perang. Polisi di bawah rezim Nazi bukanlah aktor pasif atau institusi netral, melainkan instrumen kunci kontrol dan represi yang bertindak melayani tujuan ideologis partai. Kolaborasi mereka dengan SS sepenuhnya dan peran mereka dalam implementasi teror sangat menentukan untuk mempertahankan kekuasaan Reich ketiga dan melakukan kejahatan paling serius. Dari pengurungan hingga pemusnahan kekuasaan SS di kamp. Meskipun dasar-dasar kamp penahanan didirikan hanya beberapa bulan setelah Hitler mengambil alih kekuasaan, selama tahun-tahun pertama tempat-tempat ini agak tidak stabil, baik dalam jumlah maupun fungsinya. Sejak 1933 dan seterusnya, banyak otoritas regional SS bersama dengan agen lain mengimprovisasi pusat-pusat untuk memenjarakan mereka yang dianggap sebagai musuh rezim, seperti komunis, sosialis, kritikus pemerintah, dan orang-orang yang dituduh melakukan perilaku tidak bermoral. Seringkali pabrik atau sekolah tua digunakan yang diperbarui dengan tergesa-gesa dan masing-masing dijalankan oleh staf lokal SS, polisi, atau bahkan SA. Dalam periode ini, setiap tempat beroperasi dengan aturannya sendiri, tanpa administrasi yang sama. Tidak ada sistem kontrol pusat, jadi perlakuan terhadap para tahanan bergantung pada siapa yang berkuasa. Kekerasan fisik sering terjadi, dan beberapa komandan mengambil kebebasan ekstrem dengan para tahanan. Banyak kasus pelecehan dan perlakuan buruk dilaporkan, yang mendorong pihak berwenang untuk mencoba menyatukan kepemimpinan kamp. Pada tahun 1934, setelah pembersihan SA, Heinrich Himmler mengonsolidasikan pengaruhnya dengan menjadi kepala polisi dan SS. Pada saat itu, ia mulai mencari sistem kamp di bawah kendali mutlak SS. Pada tahun yang sama, Himmler menunjuk Theodor Eicke sebagai inspektur kamp konsentrasi. Eicke telah memimpin kamp Dachau, salah satu yang pertama dan paling penting, dan di sana ia telah menetapkan model operasi yang kemudian akan direplikasi di semua pusat lainnya. Manualnya mencakup aturan khusus untuk penjaga, rutinitas yang ketat, hukuman yang ditentukan, dan hierarki yang jelas. Sistem yang diciptakan oleh Eicke menghilangkan setiap ambiguitas tentang siapa yang memiliki wewenang. Kamp konsentrasi tidak berada di bawah pengawasan peradilan biasa atau sistem penjara sipil, melainkan dikelola secara eksklusif oleh SS. Para tahanan tidak memiliki hak untuk diadili secara formal, dan pembebasan mereka hanya bergantung pada aparatur keamanan rezim. Eicke juga memperkenalkan sosok perwira pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penjaga mematuhi aturan kamp dan tidak bertindak atas kemauan sendiri. Salah satu elemen paling berdampak dari struktur ini adalah pembentukan unit SS khusus untuk mengelola kamp. Dimulai pada tahun 1936, Totenkopfverbände atau unit tengkorak didirikan untuk secara eksklusif bertanggung jawab atas pengawasan di tempat-tempat ini. Formasi-formasi ini beroperasi secara otonom dan memiliki sistem pelatihan, seragam, dan organisasi mereka sendiri. Simbol mereka, tengkorak putih di atas latar belakang hitam, menjadi salah satu lambang rezim yang paling ditakuti. Seiring berjalannya tahun-tahun 30, kamp-kamp berhenti menjadi tempat-tempat dadakan untuk menjadi institusi permanen dari sistem Nazi. Beberapa di antaranya, seperti Buchenwald, Sachsenhausen, dan Ravensbrück, dibangun secara khusus untuk memenuhi standar yang ditentukan oleh Eicke. Fasilitas ini mencakup barak-barak yang berbaris, menara pengawas, kawat berduri yang dialiri listrik, dan area hukuman. Area untuk kerja paksa juga dialokasikan, yang dianggap sebagai bagian penting dari proses reedukasi para tahanan. Meskipun pada awalnya para tahanan sebagian besar adalah oposisi politik, profilnya berubah seiring waktu. Orang-orang mulai menahan saksi-saksi Yehua, homoseksual, gelandangan,
pecandu alkohol, dan orang-orang lain yang dianggap sebagai elemen antisosial. Kemudian, dengan ekspansi teritorial Reich ketiga, gelombang tahanan asing tiba, terutama orang Yahudi, Polandia, dan Soviet. Setiap kelompok diklasifikasikan menggunakan simbol dan warna tertentu yang dijahit pada seragam mereka, yang memudahkan identifikasi mereka di dalam kamp. Kamp-kamp juga menjadi tempat di mana eksperimen ideologis dan rasial diterapkan. Beberapa tahanan digunakan sebagai tenaga kerja untuk proyek-proyek yang terkait dengan SS atau perusahaan swasta. Dalam kasus lain, mereka dikenakan tes medis tanpa persetujuan mereka. Praktik-praktik ini yang dipromosikan oleh otoritas rezim berusaha untuk membenarkan gagasan superioritas rasial dan untuk menghilangkan mereka yang dianggap tidak diinginkan. Sistem kamp beroperasi secara paralel dengan aparatur peradilan dan tidak memiliki kewajiban untuk melapor ke pengadilan manapun. Keputusan tentang hidup dan mati dapat dibuat di dalam kamp tanpa perlu otorisasi eksternal. Rezim membenarkan otonomi ini dengan argumen bahwa para tahanan ini merupakan ancaman bagi tatanan negara dan bahwa penahanan mereka adalah tindakan pencegahan yang diperlukan. Selama perang, kamp konsentrasi berlipat ganda dan mengadopsi fungsi baru. Beberapa diperluas untuk menampung ribuan tahanan, sementara yang lain diubah menjadi pusat pemusnahan. Staf Totenkopfverbände juga tumbuh dan dilatih dengan fokus militeristik. Banyak anggotanya bergabung dengan unit tempur, seperti divisi Totenkopf yang bertempur di front timur. Campuran antara tugas pengawasan dan pertempuran ini mencerminkan visi Himmler yang menganggap SS sebagai kekuatan total yang mampu mengendalikan semua aspek kehidupan di Reich ketiga. Pelatihan penjaga kamp termasuk indoktrinasi ideologis, pelatihan fisik, dan teknik disiplin. Mereka diajarkan untuk melihat tahanan sebagai musuh rakyat, dan mereka didorong untuk menggunakan otoritas mereka tanpa menunjukkan belas kasihan. Para perwira senior dipilih karena kesetiaan dan kemampuan mereka untuk menjaga ketertiban tanpa mempertanyakan perintah. Budaya institusional ini mempromosikan iklim di mana pelecehan menjadi bagian dari rutinitas harian. Meskipun rezim berusaha menyembunyikan apa yang terjadi di tempat-tempat ini, ada laporan yang berhasil keluar. Beberapa organisasi asing, diplomat dan wartawan berhasil mendapatkan kesaksian dari mantan tahanan atau kerabat, meskipun dalam banyak kasus informasi itu dianggap sebagai propaganda. Hanya pada akhir perang ketika pasukan sekutu membebaskan kamp-kamp, barulah besarnya kengerian yang dialami di dalamnya dapat dipastikan. Peran SS dalam pengelolaan kamp konsentrasi adalah sentral dalam sistem represi rezim Nazi. Mereka bukan sekadar penjara, tetapi alat untuk mengendalikan populasi, melenyapkan oposisi, dan menerapkan visi ideologis yang ekstrem. Melalui tempat-tempat ini, rezim memperluas kekuasaannya di luar struktur hukum tradisional, memaksakan model baru hukuman, kepatuhan, dan pengucilan. Sepanjang konflik, kamp-kamp juga digunakan sebagai pusat transit untuk deportasi massal, terutama komunitas Yahudi. Dari stasiun kereta api terdekat, ribuan orang tiba dan dipisahkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kondisi fisik. Banyak yang tidak bertahan hidup bahkan beberapa hari pertama karena kondisi ekstrem, yaitu kerumunan, kelaparan, dan penyakit. Mereka yang tersisa ditugaskan untuk kerja paksa atau dikirim ke tempat pemusnahan. Angka pasti kematian di kamp konsentrasi bervariasi menurut sumber, tetapi diperkirakan jutaan orang melewati fasilitas ini antara tahun 1933 dan 1945. Penyebab kematian termasuk eksekusi, pemukulan, kelaparan, penyakit, kerja keras, dan eksperimen medis. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan para tahanan secara fisik maupun mental dan jarang menawarkan kemungkinan nyata untuk bertahan hidup. Pada akhir perang, beberapa pihak yang bertanggung jawab mencoba menghancurkan arsip dan menghapus bukti-bukti tindakan mereka. Namun, banyak bukti tetap utuh, termasuk daftar tahanan, foto, surat, dan kesaksian. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk persidangan selanjutnya, di mana tanggung jawab individu dari mereka yang berpartisipasi dalam administrasi kamp dicari.
Banyak anggota SS mengklaim bahwa mereka hanya mengikuti perintah, tetapi struktur hierarki menjelaskan bahwa setiap level memiliki pengetahuan tentang apa yang terjadi. Einsatzgruppe, pasukan kematian di Timur. Ketika pasukan Jerman memasuki Polandia pada tahun 1939, sekelompok unit khusus yang dikenal sebagai Einsatzgruppen dikirim tepat di belakang garis depan pertempuran. Fungsi mereka bukan untuk bertempur dalam arti tradisional, melainkan untuk mengurus apa yang mereka sebut operasi keamanan di daerah-daerah yang diduduki. Unit-unit ini dibentuk terutama dari orang-orang SS, bersama dengan personel dari polisi keamanan dan intelijen. Sejak awal, tugas nyata mereka adalah untuk mengidentifikasi dan melenyapkan mereka yang dianggap musuh negara Jerman, pemimpin politik, intelektual, anggota elit, pendeta, dan khususnya populasi Yahudi. Apa yang dimulai sebagai pembunuhan selektif dengan cepat berubah menjadi pembantaian sistematis dengan ribuan orang berbaris dan ditembak di kuburan massal di pinggir kota dan desa. Pada hari-hari pertama kampanye di Polandia, kelompok-kelompok ini beroperasi dengan relatif bijaksana. Mereka sering bertindak dengan dalih menjaga ketertiban atau mencegah sabotase, tetapi tidak butuh waktu lama bagi fungsi asli mereka untuk menjadi jelas. Laporan rinci dikirim ke Berlin, di mana eksekusi massal didokumentasikan dan hasilnya dihitung. Data ini tidak disembunyikan. Sebaliknya, itu digunakan oleh otoritas yang lebih tinggi sebagai bukti efisiensi. Beberapa komandan bahkan bersaing satu sama lain, mencoba menunjukkan angka yang lebih tinggi dari rekan-rekan mereka. Apa yang terjadi di Polandia berfungsi sebagai model untuk operasi yang lebih luas di masa depan. Ketika invasi Uni Soviet dimulai pada bulan Juni 1941, peran Einsatzgruppen meluas secara besar-besaran. 4 kelompok besar, A, B, C, dan D dibentuk, masing-masing ditugaskan ke wilayah tertentu dari kemajuan militer. Misi utama mereka adalah mengikuti tentara dan membersihkan wilayah dari musuh ideologis. Saat tentara maju ke timur, unit-unit ini segera memulai pekerjaan mereka. Dalam banyak kasus, mereka mendapat kolaborasi dari penduduk lokal yang, baik karena keyakinan, oportunisme, atau kebencian, membantu dalam identifikasi orang Yahudi, komunis, atau tersangka. Di Lituania, Latvia, Ukraina, dan bagian lain dari Uni Soviet, operasi mencapai tingkat kekerasan yang sulit digambarkan. Seluruh kota dikosongkan dari populasi Yahudinya dalam hitungan hari. Orang-orang dibawa dalam kelompok ke pinggiran, dipaksa menggali parit dan kemudian dibunuh. Tidak ada perbedaan usia atau jenis kelamin. Orang tua, anak-anak, dan wanita hamil dilenyapkan dengan ketenangan yang sama seperti orang dewasa muda. Salah satu tempat yang paling dikenal karena pembantaian ini adalah Babi Yar, dekat Kiev, di mana lebih dari 30.000 orang dibunuh hanya dalam 2 hari. Meskipun itu bukan satu-satunya tempat dengan skala ini, itu menjadi simbol dari apa yang diwakili oleh unit-unit ini. Eksekusi tidak hanya diperintahkan dari atas, tetapi juga ada tekanan informal di dalam unit itu sendiri. Para anggota kelompok diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam tugas-tugas yang diberikan. Penolakan untuk melakukannya tidak selalu berarti hukuman resmi, tetapi bisa dipandang buruk oleh rekan atau atasan. Beberapa pria mengaku bertahun-tahun kemudian bahwa mereka berpartisipasi bukan karena keyakinan, melainkan karena takut dikucilkan atau dicap. Meskipun demikian, ada banyak kesaksian dari individu yang tidak menunjukkan perlawanan untuk terlibat. Bahkan, beberapa tampaknya menikmati kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Selain pembunuhan langsung, unit-unit itu juga terlibat dalam kegiatan represif lainnya. Mereka mengawasi deportasi, mengoordinasikan penangkapan massal, dan memfasilitasi pembentukan ghetto di kota-kota yang ditaklukkan. Mereka juga mengumpulkan informasi tentang komunitas lokal, menyusun daftar target, dan mengelola catatan. Itu adalah sistem yang terorganisir dengan baik yang menggabungkan efisiensi birokrasi dengan kebrutalan tanpa batas. Mesin kematian sudah beroperasi jauh sebelum kamp pemusnahan didirikan, dan Einsatzgruppen adalah bagian kuncinya.
Seiring waktu, kekhawatiran logistik dan psikologis mulai muncul di dalam SS. Membunuh ribuan orang dengan tangan hari demi hari memiliki biaya emosional bahkan bagi para algojo. Beberapa perwira mengeluh tentang efeknya pada moral anak buah mereka. Akibatnya, metode yang lebih efisien dan kurang personal mulai dieksplorasi. Pengalaman ini secara langsung memengaruhi pengembangan kamar gas sebagai alat pemusnahan. Ini bukan hanya tentang melenyapkan musuh, tetapi melakukannya dengan cara yang mengurangi kontak langsung dan karenanya dampak pada para pembunuh. Hubungan antara SS dan populasi lokal juga kompleks. Dalam kasus-kasus tertentu, para pemimpin Einsatzgruppen mendorong atau mentolerir pogrom yang diorganisir oleh warga sipil. Kekerasan spontan terhadap orang Yahudi dieksploitasi sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab langsung. Itu disajikan sebagai tindakan balas dendam populer alih-alih operasi negara. Namun, di balik setiap serangan ada tangan tak terlihat dari SS yang mengamati, mengarahkan, atau mengintervensi sesuai kebutuhan. Kadang-kadang, mereka bahkan menawarkan senjata atau instruksi kepada kelompok lokal untuk memfasilitasi tindakan kekerasan. Laporan yang dikirim ke Berlin secara mengejutkan sangat rinci. Mereka tidak hanya menyertakan angka dan lokasi, tetapi juga pengamatan tentang suasana, kerja sama lokal, dan rekomendasi untuk tindakan di masa depan. Dokumen-dokumen ini dibaca oleh komando tinggi dan diarsipkan dengan cermat. Dalam banyak kasus, penulis tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, mereka menggambarkan tindakan mereka dengan ketenangan administratif. Seringkali istilah impersonal atau eufemisme seperti tindakan khusus atau langkah-langkah keamanan digunakan untuk merujuk pada pembantaian. Meskipun ada kerahasiaan seputar banyak operasi, ada tingkat pengetahuan umum tertentu di dalam aparatur Nazi. Tidak semua orang tahu detailnya, tetapi jelas bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi di timur. Rumor sampai ke pasukan reguler, komando militer, dan seiring waktu juga ke populasi sipil. Meskipun demikian, aparatur propaganda dan sensor mempertahankan citra bahwa SS bertindak sebagai kekuatan ketertiban dan kebersihan. Lingkup kejahatan mereka yang sebenarnya tidak sepenuhnya dipahami sampai setelah perang. Ketika konflik berakhir, para pemimpin unit-unit ini mencoba membela tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Beberapa mencoba menghilang, yang lain diadili. Dalam persidangan pasca perang, Einsatzgruppen dikap sebagai instrumen kunci dalam pelaksanaan Holocaust. Beberapa komandan mereka dijatuhi hukuman mati, yang lain dijatuhi hukuman penjara yang lama. Meskipun demikian, sebagian besar dari para peserta berhasil lolos dari keadilan, kembali ke kehidupan sipil tanpa menghadapi konsekuensi yang signifikan. Itu adalah salah satu babak tergelap dari warisan SS, tidak hanya karena besarnya kejahatan, tetapi karena kenormalan yang nyata di mana kejahatan itu dilakukan. Einsatzgruppen mewakili bentuk perang baru, di mana musuh bukan hanya tentara lawan, tetapi siapapun yang tidak sesuai dengan proyek ideologis rezim. Keberadaan mereka menunjukkan sejauh mana sistem Nazi bersedia untuk pergi demi membentuk dunia sesuai citra mereka. Mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan atau di luar kendali. Mereka terorganisir, terstruktur, dan teliti. Kengerian itu tidak muncul dari kekacauan, tetapi dari perencanaan yang cermat. Waffen-SS antara pertempuran dan represi. Perkembangan Waffen-SS pada awalnya lambat dan tidak mencapai proporsi besar sampai konflik bersenjata dimulai. Kebutuhan akan lebih banyak orang untuk tugas-tugas pertempuran menyebabkannya berkembang pesat. Awalnya, lengan bersenjata SS ini terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang dilatih secara khusus, dan meskipun jumlah mereka terbatas, para anggotanya dipilih dengan ketat. Saat perang berlanjut, kebutuhan akan tentara yang terlatih dan disiplin dengan baik menyebabkan dimasukkannya lebih banyak orang, beberapa bahkan dengan kriteria seleksi yang kurang ketat dari awal. Waffen-SS bukanlah bagian dari tentara reguler, tetapi bekerja sama dengannya. Mereka memiliki rantai komando, sistem pelatihan, dan struktur independennya sendiri. Prajuritnya dilatih dalam taktik militer maupun ideologi.
Kombinasi ini bertujuan untuk membentuk pejuang yang setia dan berkomitmen pada rezim, tidak hanya dalam hal keterampilan militer, tetapi juga dalam pemikiran politik. Pelatihan itu mencakup latihan fisik yang intens, simulasi pertempuran, indoktrinasi, dan aturan ketat tentang kepatuhan dan perilaku. Salah satu kelompok pertama yang membentuk inti dari Waffen-SS di masa depan adalah SS Verfügungstruppe, yang diterjemahkan sebagai pasukan yang tersedia untuk Führer. Unit ini berada di bawah layanan komando politik dan dianggap elit sejak awal. Mereka memiliki unit bermotor, artileri, dan sumber daya mereka sendiri. Seiring waktu, itu menjadi kekuatan militer paralel, meskipun secara resmi tunduk pada kontrol politik SS. Partisipasi mereka dalam operasi militer membuat mereka diakui karena efektivitasnya, tetapi juga karena ketangguhan mereka dalam pertempuran dan karena terlibat dalam tindakan brutal. Selama kampanye Polandia pada tahun 1939, unit-unit ini menunjukkan bahwa mereka dapat bertempur dengan intensitas, meskipun mereka juga ditandai karena melakukan pelecehan terhadap warga sipil dan tahanan. Tindakan beberapa unit SS menunjukkan kesediaan untuk melakukan tugas-tugas yang mungkin ditolak atau dilakukan oleh sektor lain dari tentara dengan lebih moderat. Perilaku awal ini menetapkan pola tindakan yang akan terulang nanti dalam kampanye lain. Pertumbuhan Waffen-SS menyebabkan pembentukan divisi penuh. Pada tahun 1940, formasi terstruktur seperti Leibstandarte SS Adolf Hitler, yang dimulai sebagai pengawal pribadi pemimpin tetapi akhirnya menjadi divisi tempur, sudah ada. Unit lain seperti SS Totenkopf Division dan SS Division Das Reich didirikan dengan anggota yang berasal dari kelompok SS lainnya. Divisi-divisi ini beroperasi di Prancis, Belanda, Balkan, dan kemudian di Front Timur. Divisi Totenkopf dibentuk dengan anggota dari kamp konsentrasi, khususnya staf penjaga. Meskipun ini menimbulkan keraguan tentang kinerja mereka, mereka segera menunjukkan bahwa mereka dapat bertempur dengan intensitas, meskipun juga dengan ketangguhan yang tidak biasa. Sejarah mereka mencakup banyak episode kekerasan terhadap tawanan perang dan warga sipil, yang bukan kebetulan, karena pelatihan yang mereka terima telah mempersiapkan mereka untuk menghilangkan sisi manusiawi musuh dan mematuhi perintah tanpa pertanyaan. Saat perang menjadi lebih kompleks, perekrutan untuk Waffen-SS diperluas. Pada awalnya, hanya orang Jerman dengan ciri-ciri tertentu yang diterima, tetapi kemudian sukarelawan dari berbagai negara Eropa diterima. Ini termasuk orang-orang dari Belanda, Norwegia, Belgia, Prancis, Denmark, dan kemudian bahkan dari Balkan dan Kaukasus. Dalam banyak kasus, anggota baru ini dimotivasi oleh anti-komunisme atau oleh propaganda dan tidak selalu berbagi semua ide rezim, tetapi mereka bersedia untuk bertempur di pihak Jerman. Unit-unit asing dibentuk dengan komando Jerman. Formasi-formasi ini disebut divisi SS, meskipun beberapa tidak pernah mencapai tingkat divisi penuh. Beberapa unit, seperti divisi Viking, menonjol karena kinerja tempur mereka dan anggotanya menerima pelatihan intensif. Meskipun berasal dari beragam latar belakang, mereka diintegrasikan ke dalam struktur Waffen-SS dan bertempur bersama divisi-divisi lain yang lebih tua. Ekspansi itu membawa tantangan. Seiring dengan masuknya anggota baru, standar pelatihan dan disiplin awal menurun dalam banyak kasus. Desakan untuk meningkatkan jumlah pejuang menyebabkan pelonggaran kriteria fisik, ideologis, dan pengalaman. Beberapa unit terakhir yang dibuat hampir seluruhnya terdiri dari orang asing dan kohesi internal mereka lebih rendah daripada divisi-divisi pertama. Di Front Timur, unit-unit Waffen-SS memainkan peran kunci. Mereka berpartisipasi dalam kampanye paling intens melawan Tentara Merah dan menderita kerugian besar. Reputasi mereka akan kekerasan tumbuh, tetapi juga tuduhan eksekusi tahanan, pembalasan massal, dan kolaborasi dengan badan-badan lain untuk melakukan tindakan represif. Beberapa divisi secara langsung digunakan untuk operasi pembersihan di wilayah yang diduduki, di mana musuh-musuh rezim yang diduga dieliminasi, seringkali tanpa proses apapun. Waffen-SS juga digunakan sebagai pasukan tanggap cepat. Pada berbagai titik, ketika front runtuh atau pasukan reguler tidak dapat menahan kemajuan musuh, divisi SS dikirim untuk memperkuat area tersebut.
Unit-unit ini dalam banyak kasus dilengkapi dengan lebih baik, memiliki sumber daya mereka sendiri, dan pelatihan mereka membuat mereka lebih tangguh dalam kondisi yang merugikan. Namun, situasi ini juga menimbulkan ketegangan dengan komando tentara reguler yang memandang otonomi pasukan ini dengan kecurigaan. Menjelang akhir perang, Waffen-SS memiliki lebih dari 30 divisi, meskipun banyak di antaranya hanya ada di atas kertas. Kurangnya orang, sumber daya, persenjataan, dan waktu membuat beberapa formasi diimprovisasi tanpa persiapan yang memadai. Yang lain sangat dilemahkan oleh kerugian sehingga mereka hampir tidak dapat bertindak sebagai unit yang efektif. Penggunaan orang muda, orang tua, atau anggota yang tidak terlatih meningkat mencerminkan situasi putus asa rezim. Meskipun demikian, beberapa divisi mempertahankan kemampuan tempur mereka hingga hari-hari terakhir. Di Berlin, selama pengepungan terakhir, kelompok-kelompok Waffen-SS berpartisipasi dalam pertahanan bersama dengan pasukan lain. Komitmen mereka dilihat sebagai fanatisme oleh banyak orang, tetapi bagi mereka yang berada di dalam unit-unit itu adalah kesetiaan mutlak sampai akhir. Sikap itu, yang dipromosikan sejak pembentukannya, adalah konstan bahkan ketika semuanya hilang. Warisan Waffen-SS menjadi bahan perdebatan. Beberapa anggotanya mengklaim setelah perang bahwa mereka hanya tentara seperti yang lainnya yang bertempur tanpa berpartisipasi dalam kejahatan. Dokumen lain bagaimanapun menunjukkan keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam banyak tindakan ilegal. Sifat ideologis dari formasi, peran politik yang dimiliki komando mereka, dan hubungan dengan struktur represif lainnya memperumit setiap upaya untuk melepaskan mereka dari tindakan rezim. Setelah menyerah, banyak anggota Waffen-SS diadili, ditahan, atau menghabiskan waktu bertahun-tahun bersembunyi. Dalam persidangan selanjutnya, organisasi itu dinyatakan kriminal. Namun, beberapa mantan anggotanya terus membela tindakan mereka dengan alasan bahwa mereka mematuhi perintah dan tidak memiliki kendali atas keputusan politik. Posisi ini ditolak oleh pengadilan yang menganggap bahwa struktur Waffen-SS adalah bagian integral dari sistem represif. Keruntuhan SS, kejatuhan pelarian dan keadilan. Selama bulan-bulan awal 1945, ketika pasukan Jerman mundur di semua front, runtuhnya sistem Nazi sudah jelas. Pasukan Soviet maju dari timur, membebaskan satu kota demi satu, dan pasukan Amerika, Inggris, dan Prancis mendekat dari barat. Di tengah kekacauan umum itu, banyak unit SS berusaha untuk mempertahankan beberapa struktur, meskipun semakin sulit. Saat perang mendekati akhirnya, kamp konsentrasi dievakuasi, dan ribuan tahanan dipaksa berjalan kaki selama berhari-hari tanpa arah yang jelas, dengan harapan mereka tidak akan dibebaskan oleh sekutu. Dalam perjalanan itu, ribuan orang meninggal karena kelaparan, penyakit, atau eksekusi dadakan. Bagi SS, ini adalah tentang menghapus bukti dan mempertahankan beberapa kontrol atas apa yang tersisa dari sistem represi yang telah mereka pimpin selama bertahun-tahun. Meskipun tekanan semakin meningkat, beberapa komandan SS mempertahankan perintah yang ketat, percaya bahwa situasi dapat berbalik secara ajaib. Kebanyakan dari mereka tahu itu tidak akan terjadi, tetapi mereka terus bertindak seolah-olah mereka memegang kendali. Di kamp-kamp yang masih aktif, kondisi memburuk dari hari ke hari, dan para perwira yang paling fanatik meningkatkan kebrutalan mereka, takut diadili jika mereka ditangkap. Beberapa dari mereka bahkan mengeksekusi tahanan di hari-hari terakhir, yakin bahwa mereka harus menyelesaikan misi mereka sampai saat terakhir. Namun, perwira lain mulai membelot atau mencoba melarikan diri dengan menyamar sebagai prajurit biasa atau warga sipil, mengetahui bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup meningkat jika mereka menyembunyikan identitas asli mereka. Ketika pasukan sekutu mulai menemukan kamp-kamp pertama seperti Buchenwald dan Bergen-Belsen, mereka terkejut melihat kondisi para tahanan dan besarnya penderitaan. Banyak prajurit tidak siap melihat tumpukan mayat, orang-orang sekarat, dan bukti nyata dari kejahatan yang sampai saat itu tampak seperti desas-desus. SS pada bagian mereka mencoba pada saat-saat itu untuk meninggalkan pos mereka, membakar dokumen, dan menghilang ke dalam populasi.
Beberapa berhasil selama berhari-hari atau berminggu-minggu berbaur di kota-kota yang diduduki atau di antara para pengungsi, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri terlalu lama. Seiring dengan dibentuknya zona-zona di bawah kendali sekutu, pendaftaran, interogasi, dan penahanan massal diorganisir. Dalam beberapa kasus, pasukan Amerika dan Soviet menangkap anggota SS selama penggerbekan atau mengidentifikasi mereka berkat pengkhianatan. Terlepas dari upaya untuk bersembunyi, tato golongan darah dan dokumen pribadi tertentu mengkhianati mereka. Kebanyakan mencoba berargumen bahwa mereka hanya mengikuti perintah atau bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang kejahatan. Yang lain mengklaim sebagai juru masak atau pengemudi. Namun, banyak yang dikenali oleh para penyintas, yang secara langsung menunjuk para penangkap mereka sebelumnya. Kesaksian itu cukup untuk memulai proses, dan beberapa anggota SS dieksekusi dengan cepat setelah pengadilan singkat, terutama di front timur. Seiring waktu, pusat-pusat penahanan didirikan di mana mantan anggota rezim diinterogasi secara sistematis. Di tempat-tempat ini, tingkat keterlibatan setiap orang dievaluasi. Mereka yang termasuk SS menghadapi pengawasan khusus, karena partisipasi mereka secara langsung terkait dengan operasi paling brutal dari Reich ketiga. Dalam banyak kasus, tidak masalah apakah mereka telah bekerja di kantor atau dalam fungsi administratif. Fakta bahwa mereka termasuk dalam organisasi itu saja menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Ribuan orang ditangkap, diproses, atau dikirim ke kamp tahanan sambil menunggu persidangan. Salah satu tokoh sentral selama tahap ini adalah Heinrich Himmler. Setelah memimpin SS selama bertahun-tahun dan mengkonsolidasikan kekuasaannya di semua bidang utama rezim, ia mencoba bernegosiasi sendiri dengan sekutu, percaya bahwa ia dapat mencapai semacam kesepakatan. Daripada menghadapi persidangan, Himmler mencoba melarikan diri menggunakan dokumen palsu dan mengadopsi identitas yang berbeda. Ia ditangkap oleh pasukan Inggris dan, ketika diidentifikasi, bunuh diri dengan kapsul racun yang disembunyikan di mulutnya. Kematiannya mencegahnya menghadapi pertanggungjawaban di pengadilan yang membuat banyak penyintas dan otoritas sekutu frustrasi. Para pemimpin SS lainnya tidak seberuntung itu. Beberapa ditangkap dan diadili di Nuremberg selama proses pasca perang. Buktinya sangat kuat, termasuk dokumen yang ditandatangani, foto, kesaksian, dan catatan yang merinci organisasi, fungsi, dan kejahatan dari berbagai cabang SS. Selama persidangan, para terdakwa mencoba meminimalkan peran mereka, berargumen ketidaktahuan atau menyalahkan atasan mereka. Tetapi, struktur hierarki dan tingkat detail dalam laporan membuktikan sebaliknya. Banyak yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara yang lama. Pada tahun-tahun berikutnya, ribuan mantan anggota SS dicari di seluruh dunia. Beberapa berhasil melarikan diri ke Amerika Selatan, Timur Tengah, atau bahkan Amerika Serikat dan Kanada menggunakan paspor palsu atau dengan bantuan jaringan klandestin. Kelompok peneliti, badan intelijen, dan organisasi Yahudi berkolaborasi untuk mengidentifikasi mereka dan membawa mereka ke pengadilan. Prosesnya panjang dan, dalam banyak kasus, membuat frustrasi. Beberapa hidup bersembunyi selama puluhan tahun, bekerja sebagai warga negara biasa di negara-negara yang jauh. Yang lain ditemukan secara kebetulan atau setelah pengakuan yang terlambat. Akhir resmi SS bukan hanya masalah militer, tetapi juga simbolis. Itu melambangkan runtuhnya salah satu struktur yang paling represif dan kejam di abad itu. Lencana, seragam, dan simbol yang dulu menginspirasi ketakutan menjadi bukti di pengadilan. Orang-orang yang dulu memberi perintah sekarang diborgol menjawab pertanyaan di depan hakim. Para korban yang selama bertahun-tahun telah dibungkam atau diabaikan, akhirnya bisa menceritakan apa yang mereka alami. Kisah-kisah itu berlipat ganda, membantu membangun memori kolektif tentang apa yang terjadi dan menjelaskan bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa hukuman. Di Jerman, perdebatan tentang SS berlanjut selama beberapa dekade. Beberapa sektor mencoba melepaskan anggota tertentu, mengatakan bahwa tidak semua orang berpartisipasi dalam kejahatan atau bahwa beberapa dipaksa untuk mendaftar. Namun,
catatan sejarah menunjukkan bahwa sebagian besar telah mendaftar secara sukarela, tertarik oleh prestise, ideologi, atau kesempatan untuk naik pangkat. SS dipandang oleh banyak anak muda sebagai korps elit dengan hak istimewa dan status. Seiring waktu, penyelidikan menunjukkan bahwa bahkan mereka yang tidak berpartisipasi langsung dalam pembunuhan menyadari apa yang terjadi di kamp dan daerah-daerah yang diduduki. Warisan SS ditandai oleh peran sentralnya dalam Holocaust, dalam represi di Eropa Timur, dan dalam pemaksaan teror di semua wilayah yang diduduki. Itu bukan organisasi militer biasa, melainkan instrumen kekuasaan ideologis, politik, dan kriminal. Para pemimpinnya merencanakan, melaksanakan, dan membela kejahatan berskala besar, dan para anggotanya melaksanakan perintah-perintah itu dengan disiplin dan fanatisme. Akhir dari mereka bukan hanya penutupan tahap perang, tetapi konfirmasi bahwa dunia telah menyaksikan mesin penghancur yang unik dalam cakupan dan kebrutalannya. Meskipun ada penilaian historis dan hukuman hukum, selama bertahun-tahun ada upaya-upaya terisolasi untuk mengklaim kembali memori anggota SS tertentu. Beberapa asosiasi veteran dibentuk di Eropa Barat mengklaim bahwa mereka hanya tentara seperti yang lainnya. Inisiatif ini banyak dikritik oleh para sejarawan, penyintas, dan pemerintah yang ingat bahwa SS bukanlah unit bersenjata sederhana, melainkan sebuah organisasi yang sangat terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Berlalunya waktu tidak menghapus tanggung jawab itu. Begitulah berakhirnya sejarah SS, bukan dengan pertempuran terakhir atau dengan tindakan heroik, melainkan dengan disintegrasi strukturnya, penangkapan para pemimpinnya, dan pengungkapan kejahatan mereka di depan umum. Nama yang selama bertahun-tahun menjadi simbol ketakutan, disiplin, dan kekuasaan mutlak, selamanya dikaitkan dengan beberapa tindakan paling gelap dalam sejarah modern, dan akhirnya berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan sistem yang paling kaku dan kejam pun bisa jatuh, dan bahwa keadilan, meskipun terlambat, bisa menjangkau mereka. Beban masa lalu, bobot sejarah SS. Warisan organisasi SS tidak berakhir dengan kekalahan militer Reich. Ketiga pada tahun 1945, karena ingatannya tetap ada selama beberapa dekade, baik di bidang peradilan maupun dalam memori politik dan sosial Eropa dan sekitarnya. Sejak awal, besarnya kejahatan yang dilakukan oleh para anggotanya diakui dalam persidangan Nuremberg, di mana SS diklasifikasikan sebagai organisasi kriminal secara keseluruhan, dengan pengecualian mereka yang telah dipaksa untuk bergabung secara tidak sengaja atau yang tidak mengambil bagian dalam kejahatan. Definisi umum ini menempatkan ratusan ribu mantan anggota di bawah kecurigaan, menandai mereka dengan stigma yang membuat reintegrasi mereka di kemudian hari dalam masyarakat Jerman pasca perang menjadi sulit. Dalam proses peradilan internasional, banyak perwira tinggi SS diajukan sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas kekejaman, dari eksekusi massal hingga pengelolaan kamp konsentrasi. Dokumentasi yang diperoleh oleh sekutu bersama dengan kesaksian dari para penyintas membuktikan besarnya aparatur represif yang telah dipimpin oleh organisasi itu. Namun, luasnya cabang-cabangnya berarti bahwa sebagian besar anggota tidak diadili, melainkan kembali ke kehidupan sipil dengan tingkat penyembunyian atau adaptasi yang berbeda, tergantung pada keadaan. Di Jerman Barat, negara baru menghadapi pertanyaan tentang bagaimana menangani jutaan orang yang telah terkait dengan rezim, termasuk anggota SS. Denazifikasi yang dilakukan oleh otoritas pendudukan sekutu bertujuan untuk memisahkan mereka yang paling berkomitmen dari mereka yang memiliki peran sekunder, meskipun dalam praktiknya hal itu terbatas karena kebutuhan untuk dengan cepat membangun kembali administrasi dan ekonomi negara. Ini berarti bahwa banyak mantan anggota berhasil diintegrasikan ke dalam pekerjaan, bahkan dalam layanan publik, meskipun dengan bayangan masa lalu yang konstan di pundak mereka. Di Jerman Timur, di bawah kekuasaan Soviet, perlakuan berbeda, karena di sana garis keras diterapkan terhadap sisa-sisa mantan kader Nazi dan khususnya SS. Banyak persidangan dilakukan di pengadilan yang dikendalikan oleh Moskow, dan propaganda negara menyajikan mantan anggota SS sebagai simbol tertinggi dari musuh yang dikalahkan.
Namun di bagian negara itu juga ada kasus orang-orang yang berintegrasi ke dalam sistem baru dengan relatif mudah, terutama jika mereka menunjukkan kesetiaan kepada rezim komunis. Ingatan akan SS juga memiliki dampak yang mendalam pada politik internasional pasca perang. Bagi negara-negara yang diduduki oleh Jerman, trauma pendudukan dan pembantaian yang dilakukan oleh unit-unit SS tetap hidup dalam memori kolektif. Di Polandia, di Cekoslowakia, dan di Uni Soviet, citra SS digunakan sebagai contoh kebrutalan, memicu narasi nasional tentang perlawanan dan penderitaan. Di Barat, penyebutan SS menjadi identik dengan fanatisme, represi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di bidang budaya, SS mengambil tempat sentral dalam representasi Nazisme. Dalam film, buku, dan dokumenter, sosok seragam hitam dan tengkorak berubah menjadi simbol visual teror sosialis nasional. Ikonografi organisasi diakui di seluruh dunia sebagai citra represi yang paling tanpa ampun. Seragam, rune ganda dari akronim, dan pangkat terukir sebagai peringatan tentang apa yang bisa dihasilkan oleh aparatur politik militer yang melayani ideologi totalitarian. Namun, warisan SS juga termanifestasi dalam kontroversi di kemudian hari. Ada upaya dari mantan anggota untuk mengorganisasi ulang asosiasi veteran yang mengklaim layanan mereka sebagai pejuang, terutama sehubungan dengan Waffen-SS, yang beberapa mantan anggotanya mencoba menyajikan sebagai korps militer konvensional yang terpisah dari kejahatan rezim. Inisiatif ini dipandang dengan kecurigaan besar oleh opini publik dan oleh pemerintah, meskipun di beberapa negara, asosiasi mantan pejuang ditoleransi di bawah pengawasan. Diskusi tentang apakah Waffen-SS harus dianggap sebagai angkatan bersenjata yang sah atau bagian integral dari sistem kriminal Nazi berlanjut selama bertahun-tahun. Bagi banyak sejarawan dan ahli hukum, tidak ada keraguan bahwa Waffen-SS telah terlibat dalam kejahatan perang dan tidak dapat dipisahkan dari struktur umum SS. Namun, beberapa veteran bersikeras untuk menekankan peran mereka sebagai tentara di garis depan, meminimalkan atau menyangkal hubungan mereka dengan pembantaian. Pada tahun 50-an dan 60-an, ketika Eropa mulai membangun kembali, masalah mantan anggota SS terus menjadi titik sensitif. Persidangan yang dilakukan di tempat-tempat seperti Yerusalem atau Frankfurt sekali lagi membawa kejahatan yang dilakukan di kamp-kamp pemusnahan dan operasi khusus menjadi perhatian publik. Tokoh-tokoh seperti Adolf Eichmann atau mereka yang bertanggung jawab atas Auschwitz muncul sebagai contoh nyata dari mesin SS yang sedang beraksi, mengingatkan bahwa keadilan masih harus ditegakkan bahkan setelah bertahun-tahun perang berakhir. Warisan SS tidak hanya terbatas pada bidang peradilan dan politik. Itu juga meninggalkan jejak dalam refleksi tentang kepatuhan, ideologi, dan kemampuan institusi modern untuk menjadi instrumen penghancuran. Analisis tentang bagaimana sebuah organisasi birokrasi dengan hierarki yang tepat dan struktur administratif dapat berubah menjadi mesin pemusnahan telah menjadi subjek studi berkelanjutan di universitas dan pusat penelitian. Pelajaran yang diperoleh dari sejarah SS telah berfungsi untuk memperingatkan tentang bahaya militerisasi ideologis dan kepatuhan buta terhadap otoritas. Pada paruh kedua abad ke-20, banyak akademisi menunjuk SS sebagai kasus ekstrem tentang bagaimana kombinasi fanatisme politik dan disiplin organisasi dapat menyebabkan kekejaman dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingatan akan SS juga memengaruhi perdebatan tentang hak asasi manusia dan pembentukan badan-badan internasional yang didedikasikan untuk mencegah genosida dan kejahatan perang. Contoh dari apa yang terjadi di bawah kepemimpinan organisasi ini membantu mengokohkan gagasan bahwa tidak boleh ada impunitas bagi mereka yang berpartisipasi dalam tindakan pemusnahan massal, tidak peduli pangkat atau alasan kepatuhan. Di Jerman, warisan SS menimbulkan perpecahan sosial dan keluarga. Banyak anak dan cucu mantan anggota tumbuh dengan beban nama keluarga yang terkait dengan teror, yang kadang-kadang menyebabkan mereka menjauhkan diri dari masa lalu mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, investigasi jurnalistik dan kesaksian dari keturunan mengungkapkan beban emosional yang datang dari penemuan keterlibatan,
langsung orang tua atau kakek nenek dalam kejahatan rezim. Selama paruh kedua abad ke-20 dan awal abad ke-21, studi tentang warisan SS diperluas, menggabungkan sumber-sumber dokumen terbaru dan kesaksian yang tetap tersembunyi. Dengan dibukanya arsip-arsip di Eropa Timur setelah runtuhnya blok Soviet, operasi unit-unit khusus dan besarnya deportasi yang diorganisir oleh organisasi itu dapat diketahui secara lebih rinci. Dalam lingkup internasional, SS menjadi rujukan paling langsung tentang apa yang dapat diwakili oleh struktur paramiliter ideologis yang melayani rezim totaliter. Contoh ini digunakan dalam perdebatan tentang konflik dan genosida lainnya di kemudian hari sebagai peringatan tentang seberapa cepat aparatur negara dapat berubah menjadi pelaku kekejaman. Warisan itu juga tercermin dalam undang-undang melawan simbol dan propaganda sosialis nasional. Di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, penggunaan lencana dan lambang SS dilarang dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk pemuliaan atau kebangkitan ideologi ekstremis. Namun, kelompok-kelompok neonazi mencoba di berbagai waktu untuk menguasai ikonografi itu, yang memaksa pihak berwenang untuk memperkuat langkah-langkah hukum. Penelitian sejarah tentang SS tidak berhenti, dan setiap generasi telah menemukan dalam studinya pertanyaan-pertanyaan baru tentang hubungan antara kekuasaan, ideologi, dan kekerasan. Organisasi itu telah dipandang sebagai pengingat permanen tentang sejauh mana struktur politik dapat pergi ketika ia menghilangkan batasan moral dan menyerahkan diri pada ideologi supremasi. Singkatnya, warisan SS adalah warisan dari aparatur yang melambangkan kebrutalan yang dilembagakan dan yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam memori abad ke-20. Ini bukan hanya tentang partisipasinya dalam perang, tetapi tentang cara ia mengubah kepatuhan birokrasi menjadi instrumen pemusnahan. Warisan itu terus berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat modern, mengingatkan bahwa bahaya mengulangi kesalahan yang sama selalu ada jika apa yang terjadi dilupakan.